khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah Sosiologi Perkotaan dengan kode SOSI 4308. Topik kali ini adalah pengantar Sosiologi Perkotaan. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa yang nanti akan dipelajari dalam Sosiologi Perkotaan, terlebih dahulu mari kita bayangkan kata yang sudah akrab dengan pemirsa, yaitu kota. Jika kita bayangkan tentang kota, yang terbayang di benak kita adalah suatu tempat yang penuh dengan gemerlap lampu-lampu penerang yang menerangi jalanan, perkantoran, pertokoan, papan-papan iklan. Kita juga bisa membayangkan kota sebagai suatu tempat yang dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan, atau dikenal dengan istilah mall. Kesibukan orang-orang yang berpakaian rapi dengan komputer tablet, telepon Android edisi terbaru di tangan mereka. Di pagi hari menuju perkantoran, jalanan yang dipenuhi kendaraan bermotor lalu lalang. Pemirsa, dari ilustrasi tadi, apakah Anda dapat menjawab pertanyaan apa itu kota? Definisi kota dalam terminologi sosiologi berbeda dengan definisi kita sebagai orang Indonesia awam. Definisi sosiologi tentang kota biasanya merujuk pada 3 kata dalam bahasa Inggris yang merujuk pada 3 pengertian, yaitu town dan city menunjukkan batasan teritorial yang bercirikan kota. Perbedaan dari town dan city, bila town baik populasi penduduk dan luas wilayah lebih banyak dan lebih luas daripada city, agar dapat membedakan town dan city. Sedangkan definisi terakhir, yaitu urban, adalah kualitas kehidupan yang bercirikan masyarakat kota. Mengenai istilah urban ini, pemirsa dapat melihat contohnya pada kota-kota teratur, rapi, dan berbudaya seperti di Vienna yang memiliki tata kota rapi, teratur, bersih, memiliki pusat-pusat peradaban seperti gedung kesenian dan perpustakaan yang megah, galeri seni, stadion olahraga, museum yang terawat, trotoar yang ramah untuk pejalan kaki dan bebas pedagang kaki lima, hingga pada jalur khusus untuk sepeda. Lalu, bagaimana dengan ibu kota negara kita tercinta? Jakarta sebagai kota utama dan terbesar di Indonesia, apakah termasuk city, town, atau urban place? Jakarta yang dianggap sebagai kota metropolitan malah sering disebut sebagai the big village. Mengapa? Karena bisa kita lihat kondisi kota Jakarta hingga sekarang ini. Kita bisa lihat lalu lintas di Jakarta yang tidak teratur dan di balik bangunan megah masih tampak permukiman kumuh yang menyerupai suatu perkampungan yang besar, tata kota yang tidak teratur, saluran air yang kotor dan tidak jarang mampat, bangunan-bangunan yang menandai peradaban seperti museum dan perpustakaan kota tidak terawat, pedagang kaki lima, pengemis, gelandangan, pemukiman kumuh dapat dengan mudah dijumpai, semudah menjumpai pusat-pusat perbelanjaan yang menjamur. Pemirsa, setelah tadi dibahas mengenai kota, adakah di antara Anda yang bertanya sejak kapan di dunia muncul sebuah komunitas masyarakat yang kita kenal dengan istilah kota? Menurut Paulus Haryono menyebutkan bahwa tipe kota di bumi ternyata telah terbentuk sejak 3000 tahun sebelum abad Masehi hingga detik ini. Sehingga muncullah beberapa kategorisasi kota yang terbagi menjadi: pertama, kota kuno. Semua kota kuno biasanya dapat dijumpai di gua, lembah, aliran sungai yang kemudian berkembang ke kota kuno dengan dilengkapi benteng, parit. Contoh dari jejak kota kuno, misalnya kota kuno di Kairo atau Alexandria di Mesir.
Kedua, yaitu kota pra-industri. Dinamika kota pra-industri ditandai dengan munculnya pusat-pusat kegiatan, yaitu pusat pemerintahan, ruang publik atau tempat masyarakat berinteraksi sosial, tempat beribadat, dan pasar tradisional atau tempat distribusi barang dari desa ke kota dan sebaliknya, serta tempat pemenuhan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat kota dan desa. Pusat kegiatan ini letaknya relatif berdekatan. Kedekatan secara geografis menunjukkan bahwa keempat kegiatan itu merupakan kegiatan pokok dari suatu kota pra-industri. Kita dapat melihat kota pra-industri seperti pada pusat-pusat kota kerajaan Nusantara abad 15 hingga 17 seperti kerajaan Majapahit, Mataram Islam, atau pusat-pusat kota kerajaan di Eropa abad pertengahan hingga awal abad 1. Kategori kota yang ketiga yaitu kota industri. Pemirsa, kelahiran kota industri ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri ditandai dengan penggunaan rasionalisme untuk mempertinggi peradaban dan hidup masyarakat guna mencapai kebahagiaan hidup manusia. Sedangkan penemuan teknologi menyebabkan barang-barang konsumsi dapat diproduksi secara massal. Mengenai kota industri, kita dapat memperhatikan London pada awal abad industrialisasi di Eropa dan beberapa kota negara berkembang, seperti Jakarta, Mumbai, Manila, merupakan sebagian kecil dari contoh kota pra-industri. Perkembangan kota yang keempat yaitu kota modern. Lalu, seperti apa kota modern itu? Dan mengapa Jakarta tidak termasuk kota modern? Ciri-ciri kota modern ditandai dengan 3 hal. Pertama, penggunaan teknologi sebagai sarana untuk mempermudah mewujudkan kebutuhan manusia. Kedua, masyarakatnya memberikan perhatian pada persoalan lingkungan dengan mengenal sistem daur ulang dan sumber energi non-reguler sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga, pemanfaatan tenaga listrik dan komputerisasi sebagai sumber vital untuk menggerakkan roda kegiatan manusia. Kategori terakhir dari kategori perkembangan kota adalah kota postmodern. Apakah ada di antara pemirsa yang menanyakan apa itu dan seperti apa kota postmodern? Ciri-ciri kota postmodern memiliki tingkat globalisasi yang tinggi, interaksi dan kerjasama yang saling menguntungkan dapat terjadi dengan kota yang lain tanpa dibatasi ruang dan waktu. Teknologi dan ilmu pengetahuan didefinisikan kembali, kelompok marginal akibat modernisasi dan ide-ide baru yang berbeda diakui eksistensinya. Masyarakat menghargai nilai-nilai pluralitas. Teknologi dan ilmu pengetahuan seperti komputerisasi dan elektronisasi berkembang lebih canggih, beragam, dan digunakan untuk kegiatan seolah di luar akal pikir masyarakat awam sebelumnya, seperti teknologi daur ulang air seni sebagai kebutuhan air minum, penyediaan bahan makanan dalam kapsul, dan aktivitas manusia di luar angkasa. Dengan berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, teman-teman dapat menengok kota-kota seperti Tokyo dan New York sebagai contoh dari kota postmodern. Pemirsa, tadi telah dibahas mengenai beberapa tipe kota. Adakah dari teman-teman yang menanyakan apa fungsi dari sebuah tempat yang dinamakan kota tersebut? Sehingga untuk konteks negara berkembang, banyak orang-orang yang berbondong-bondong ingin pergi ke kota? Kota itu sendiri mempunyai 2 ciri sehingga menyebabkan orang tertarik ke kota.
Ciri yang pertama yaitu ciri tampak atau tangible, di mana kota memainkan fungsinya dalam ranah politik. Hal ini salah satunya ditandai dengan terlihat berpusatnya gedung-gedung pemerintahan atau negara seperti kita lihat di Jakarta. Selain berfungsi di bidang politik, kota juga memainkan fungsinya di ranah ekonomi dengan ditandai dengan keberadaan pelabuhan untuk persinggahan kapal besar yang melakukan transportasi perdagangan. Sementara, ciri yang kedua atau kita kenal sebagai ciri yang tidak tampak atau intangible atau adalah cara mengatur tempat tinggal, cara mengatur interaksi sosial, cara mengatur gaya hidup. Lalu, bagaimana dengan perkembangan kota di Indonesia? Mengapa Jakarta memiliki ciri yang berbeda dengan kota-kota seperti Tokyo, Brussels, Amsterdam, Washington, Auckland, Seoul, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kota bercirikan masyarakat urban? Jakarta sebagai mayoritas kota-kota di negara di dunia ketiga memiliki ciri yang hampir sama sebagai bekas kota koloni. Menurut Brenda S. Ayeoh, kota koloni adalah salah satu entitas terpisah yang memiliki 3 karakteristik yang spesifik. Pertama, adanya masyarakat yang heterogen atau plural. Kedua, akibat masyarakat yang beragam tersebut, di dalamnya mengandung sebuah hierarki dengan kelompok ras tertentu. Ketiga, adanya posisi penguasa yang berada di puncak hierarki secara terus-menerus berada di tangan ras kolonialis kulit putih. Pemirsa, pada era negara-negara merdeka seperti sekarang ini, khususnya di Indonesia, segregasi yang ada tidak lagi berdasarkan warna kulit, namun lebih berdasarkan kepemilikan faktor-faktor ekonomi atau dengan kata lain, barang siapa yang berhasil menguasai faktor ekonomi, maka ia akan berada pada puncak hierarki dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan atas faktor ekonomi. Dengan adanya segregasi di perkotaan tersebut, merupakan salah satu pemicu munculnya krisis pada kehidupan perkotaan. Secara umum, sebuah krisis yang melanda suatu wilayah perkotaan yang merupakan suatu gabungan masalah dari beberapa segi kehidupan kota. Mengenai krisis perkotaan, mungkin pemirsa bisa menyebutkan beberapa di antaranya dari sekian masalah perkotaan yang ada, seperti kekurangan energi, kejahatan, permukiman kumuh, dan hilangnya ruang publik hanyalah sebagian dari masalah yang timbul dalam konteks krisis perkotaan. Pemirsa, lalu mengapa terjadi krisis perkotaan dan permasalahan-permasalahan di perkotaan? Perlu diketahui bahwa sumber dari segala sumber masalah kota adalah ketidakmampuan sistem kota mengantisipasi pertumbuhan dan mengontrol pertumbuhan. Dengan demikian, peradaban manusia, gaya hidup, dan fisik kota begitu cepat berubah. Sementara antisipasi sistem kota dan mekanisme kontrol umumnya berjalan perlahan. Pemirsa, demikianlah pembahasan mata kuliah Sosiologi Perkotaan SOSI 4308 dengan topik pengantar Sosiologi Perkotaan. Semoga program ini dapat menambah wawasan untuk Anda. Selamat belajar dan sukses!